Halo, balik lagi dengan gue di sini Tegar Irsyad. Video kali ini seperti biasa kita akan membahas MPL Fantasi. Let's go. Oke, MPL Fantasi kali ini kita akan membahas pertandingan Big Trophy antara Spurs melawan Manchester United yang pastinya seru banget ya, dan juga pastinya nggak bisa dilewatin di Big Trophy MPL Fantasi kali ini. Dan tentunya seperti biasa nanti akan gue jelaskan untuk tim analisanya dan strategi terbaik untuk di susunan line up pertandingan Big Trophy kali ini. Dan juga seperti biasa gue akan membawakan segmen-segmennya terlebih dahulu. Segmen untuk penjelasan dulu apa itu MPL, gimana sih cara mainnya, gimana cara download dan installnya, dan juga tentunya tim review singkat untuk pertandingan Big Trophy kemarin ya, Chelsea melawan Norwich City. Dan untuk itu langsung aja kita ke segmen yang pertama untuk penjelasan apa itu MPL. Jadi MPL ini adalah aplikasi e-sport terbesar di Asia Tenggara yang berisi banyak banget game-game yang tersedia. Kurang lebih ada 30 jenis game kasual yang bisa dimainin, yang pastinya seru-seru banget di situ, dan salah satunya ada MPL Fantasi ini. Yang dimana MPL Fantasi ini adalah game analisa dan strategi olahraga sepak bola yang tentunya bisa teman-teman para pencinta bola semua mainin, karena pastinya seru banget dan juga bisa sekaligus buat jadi ajang ngecek nih sedalam apa sih kemampuan kita tentang analisa pertandingan sepak bola. Seru banget kan? Dan juga teman-teman semua para pencinta bola nggak perlu ragu lagi kalau tim kebanggaan teman-teman semua bakalan nggak ada, karena di MPL Fantasi ini tersedia berbagai macam kompetisi sepak bola di dunia. Mulai dari kompetisi sepak bola yang kecil sampai yang gede ada semua, mulai dari kompetisi sepak bola Inggris, Spanyol, Italia, Belanda, Prancis, bahkan kompetisi sepak bola Indonesia juga ada di MPL Fantasi ini. Pastinya seru banget dan lengkap banget. Dan juga di MPL Fantasi ini tuh hadiahnya cepet banget. Jadi teman-teman semua nggak perlu lagi nih nunggu satu musim, nunggu satu bulan, nunggu satu purnama, nggak perlu lagi, karena di MPL Fantasi ini pertandingannya selesai hadiahnya bisa langsung diterima. Dan juga MPL Fantasi ini pastinya membuat nonton bola kita jadi lebih seru ya. Jadi kita nggak cuman nonton doang, jadi kita sekarang jadi berasa ikut main dan juga ikut ngumpulin poin terus, sekaligus jadi berasa ikut deg-degannya untuk bisa mengetahui hasil pertandingan. Seru banget kan? Jadi langsung aja main MPL Fantasi. Kalau teman-teman semua mau jadi the next master MPL Fantasi, buktiin lo bisa. Dan yang serunya lagi di MPL Fantasi ini hadiahnya tuh berupa berlian kemenangan yang bisa ditarik jadi saldo GoPay dan juga saldo link aja. Dan untuk satu berlian kemenangan ini nih senilai dengan Rp200 saldo GoPay dan juga saldo link aja, yang tentunya bisa buat dibelanjain macam-macam. Bisa buat beli pulsa, bisa buat beli pulsa data, bisa buat beli pulsa listrik, bisa buat beli pulsa telepon, bisa buat beli makan, bisa buat beli baju bola juga. Jadi pokoknya banyak banget kegunaan dari hadiah di MPL Fantasi ini. Dan di minggu ini akan ada pertandingan Big Trophy yang seru banget, yang seperti tadi gue bilang di awal, pertandingan big match antara Tottenham Hotspur melawan Manchester United yang nggak bisa dilewatin pastinya. Dan untuk itu gue udah buat juga untuk tim analisanya dan strateginya dan susunan tim line up terbaik tentunya untuk di pertandingan kali ini. Dan untuk itu langsung aja untuk teman-teman semua yang udah penasaran banget nih gimana sih cara mainnya, gimana cara download serta cara installnya, langsung aja gue bawakan di segmen selanjutnya untuk tutorial cara download, cara install, dan cara main MPL Fantasi. Untuk itu langsung aja let's go. Teman-teman para pencinta bola pasti lagi nungguin nih kompetisi sepak bola Inggris dan kompetisi Champion Eropa, kompetisi yang fansnya gede-gede banget nih di Indonesia, bahkan di dunia. Sambil nonton kompetisi sepak bola Inggris dan kompetisi Champion Eropa, coba deh sambil main MPL Fantasi. Dijamin seru, teman-teman semua bisa banget nih susun tim andalan teman-teman semua di MPL Fantasi. Bakal ada kontes spesial untuk seluruh match pertandingan kompetisi sepak bola Inggris 2021 dan kompetisi Champion Eropa. Pertandingannya lengkap, banyak kontes gratisnya, dan total hadiah hingga puluhan ribu berlian kemenangan MPL senilai jutaan rupiah saldo GoPay dan juga saldo link aja. Nonton bola jadi lebih asik sambil main MPL Fantasi. Kalau teman-teman bisa menang susun tim, teman-teman semua bisa dapetin hadiah berlian kemenangan yang bisa ditarik jadi saldo GoPay dan juga saldo link aja. Oke, langsung aja untuk tutorial cara download, cara install, dan cara mainnya. Dan untuk itu langsung aja gue paparkan untuk cara downloadnya dulu. Teman-teman semua bisa langsung buka smartphone teman-teman semua, dan langsung aja buka browser teman-teman semua, dan langsung aja ketik di alamat browser teman-teman semua mpl.id, dan nanti langsung kebuka untuk website MPL ini. Dan bisa teman-teman lihat ya, untuk di websitenya sendiri nanti akan kelihatan nih untuk bannernya nih paling gede, bannernya Baimbong, ada tulisan download sekarang, langsung bisa diklik aja tombolnya, dan nanti langsung keluar untuk pop up target download ke folder download teman-teman semua tentunya. Dan langsung aja bisa langsung teman-teman klik download ya, dan nama filenya nanti ada mplpro.apk yang bisa langsung teman-teman download tentunya. Langsung
langsung diklik aja downloadnya. Dan sambil nunggu downloadannya selesai, di sini gue mau ngasih tau dulu nih ke teman-teman semua bahwa aplikasi MPL ini baru tersedia di Android aja. Jadi untuk teman-teman semua para pengguna iOS harap bersabar dulu. Dan juga gue mau ngasih tahu lagi nanti untuk teman-teman semua yang udah download dan install, bisa masukin kode referral dari gue karena nanti akan dapetin berlian bonus lumayan, 20 berlian bonus tentunya. Dan ya, downloadannya udah selesai dan bisa teman-teman langsung klik aja install. Dan berhubung gue udah install, jadi gue nggak perlu install lagi, jadi langsung aja gue skip. Dan untuk selanjutnya setelah teman-teman install, teman-teman bisa langsung registrasi ya. Dan untuk registrasinya nanti bisa gue saranin bisa menggunakan nomor telepon yang terdaftar di Gojek, dan juga tentunya biar gampang juga nanti penarikan hadiah ke GoPay-nya. Dan selanjutnya langsung aja kita buka aplikasi yang udah kita download dan install tadi. Dan ini ikonnya ada MPL Pro ya, langsung diklik aja MPL Pro. Dan ya, aplikasinya udah kebuka nih, dan bisa teman-teman lihat ya, untuk game-game yang bisa dimainin banyak banget. Mulai dari block puzzle, ada fruit chop, ada ball pool, ada fruit dart. Gue sering banget main fruit dart, seru banget. Ada speed chess, ada 8 ball blast juga. Jadi pokoknya banyak banget game-game yang bisa dimainin, seru banget. Dan juga ada MPL Fantasi. Bisa langsung teman-teman klik nih di paling bawah, nanti ada tombol fantasi. Dan ya, bisa teman-teman lihat ya, untuk pertandingannya banyak banget nih, bisa teman-teman mainin seperti tadi gue bilang di awal. Dan tentunya pastinya nggak perlu takut teman-teman semua kalau tim kebanggaan teman-teman semua bakalan nggak ada, karena di sini banyak banget kontes, banyak banget kompetisi sepak bola yang tersedia. Dan selanjutnya untuk cara mainnya gampang banget, dan untuk contohnya bisa gue contohin ya dari salah satu pertandingan ini, karena untuk pertandingan Spurs melawan MU belum tersedia. Biasanya tersedianya kira-kira H-2 hari atau H-3 hari sebelum pertandingan. Jadi kita contohin pakai Chelsea lawan Southampton aja. Gue klik aja untuk kontes besar kali ini. Dan untuk cara mainnya gampang banget, bisa langsung teman-teman klik tambahkan tim aja di bawah. Dan di sini teman-teman bisa langsung pilih pemain-pemain yang bisa teman-teman pilih tentunya. Dan untuk peraturannya hanya ada 2. Untuk yang pertama bisa gue informasikan bahwa teman-teman semua dikasih 100 kredit di sini awalnya, yang dimana 100 kredit ini bisa teman-teman gunakan untuk mengambil pemain-pemain yang teman-teman inginkan. Tapi harus dipilih dengan bijak, karena untuk pemain-pemain yang tersedia ini kreditnya berbeda-beda, tergantung dari performa pemainnya dan dari terkenal apa enggaknya pemainnya. Contoh misalnya kayak Messi atau kayak Ronaldo, biasanya kreditnya tinggi-tinggi banget tuh, mahal-mahal kreditnya. Jadi teman-teman harus bisa memilih dengan bijak supaya bisa nggak melebihi dari kredit yang disediakan. Karena nanti kalau melebihi dari 100 kredit yang tersediakan, tim teman-teman semua nggak bisa di save. Jadi harus dipilih dengan bijak untuk variasi-variasi pemainnya. Dan selanjutnya setelah peraturan dari kredit ini, bisa gue informasikan lagi untuk peraturan yang kedua. Teman-teman semua untuk pemilihan pemain ini hanya boleh menggunakan maksimal 7 pemain dari satu tim yang ada. Jadi contoh misalkan ada Chelsea melawan Southampton nih, teman-teman semua misalkan mendukung Chelsea, teman-teman semua nggak bisa menggunakan 11-11-nya pemain Chelsea, karena peraturannya di sini maksimal untuk satu tim yang dipilih pemainnya hanya boleh maksimal 7 pemain aja. Jadi sisanya dari 4 pemain sisanya bisa digunakan dari pemain lawan, yaitu ada Southampton. Dan berikut kurang lebih untuk 2 peraturan yang bisa gue sampaikan, gampang banget. Yang pertama ada kredit yang disediakan, dan juga ada peraturan maksimal 7 pemain dari satu tim yang ada. Dan ya, itu untuk cara mainnya dan cara downloadnya juga kayak gitu. Dan selanjutnya bisa langsung teman-teman pilih, dan setelah teman-teman pilih pemain-pemain yang teman-teman ambil, teman-teman bisa langsung pilih kapten dan vice kapten. Dan setelah teman-teman pilih kapten dan vice kapten, teman-teman bisa langsung masuk ke kontes-kontes yang tersedia nih. Banyak banget kontes-kontes yang bisa dimainin, dan juga hadiahnya juga keren-keren banget. Dan ya, berikut untuk cara mainnya. Dan selanjutnya langsung aja untuk kita masuk ke segmen berikutnya, segmen untuk tim selection, strategi dan analisa untuk di pertandingan Big Trophy antara Spurs melawan MU di pertandingan kompetisi Inggris game week ke-10 besok. Untuk itu langsung aja, let's go. Oke, tapi sebelum itu gue mau ngasih tau lagi untuk tim review singkat aja untuk di pertandingan Big Trophy kemarin antara Norwich City melawan Chelsea, yang berhasil dimenangkan oleh Chelsea dengan skor yang bombastis ya, 7-0. Dan untuk itu langsung aja kita lihat. Gue belum lihat nih untuk kontes-kontes yang gue mainin kemarin apakah berhasil mendapatkan berlian. Dan untuk itu langsung aja kita buka untuk fantasi, MPL Fantasi, dan langsung kita buka untuk pertandingan saya. Dan kita lihat untuk result. Dan untuk resultsnya kemarin langsung kita lihat untuk Chelsea melawan Norwich. Dan iya, gue kemarin mendapatkan peringkat 441 ya, dan itu cukup jauh. Dan yang dimana sempet kayaknya gue melakukan kesalahan ya kemarin ya untuk pemilihan timnya, karena gue di last minute ternyata telat untuk memasukkan nama-nama yang
bermain gitu, karena kemarin bisa gue lihat untuk ada Azpilicueta dan Marcos Alonso nggak bermain ya, karena ada Chilwell di situ yang main dan Rudiger juga ternyata main, karena kabarnya terakhir Rudiger gue dengar dia cedera dan gue nggak mainin, Azpilicueta gue mainin, tapi ternyata Rudiger dimainin untuk pertandingan kemarin. Dan Alonso, benar-benar Alonso kayaknya untuk di 3 dan 4 game week terakhir dia udah nggak menjadi pilihan utama dari Tuchel lagi. Chilwell jadi pilihan utama. Dan juga di sini bisa kita lihat Mason Mount, gue ada Mason Mount dan berhasil mencetak hat-trick dengan 38,5 poin, cukup gacor. Cuman sayangnya gue nggak memilih dia sebagai vice captain, karena tadinya awalnya gue menggunakan Mount ya untuk jadi vice captain, tapi di last minute gue mengganti ke Kovacic yang ternyata itu blunder juga untuk bisa gue lakukan kemarin ya. Dan juga untuk kapten gue Havertz gagal, yang dimana ini kapten sejuta umat untuk di pertandingan Norwich melawan Chelsea kemarin ya, yang dimana Havertz ternyata tidak menorehkan satu kontribusi apapun untuk gol dan assist ya. Benar-benar dari 7 gol nggak ada nama Havertz sama sekali, benar-benar disayangkan banget. Dan sisanya pemain-pemain dari Norwich ada Pukki, ada Sergen, ada Norman yang 2,5 dan 2 poin aja, dan bahkan ada Aarons gue -2,5 dan ada Gibson yang -1,5. Jadi disayangkan banget, yang dimana yang cukup oke juga ada Mendy di sini gue 8 poin, jadi gue hanya harus puas dengan 81,75 poin di peringkat 441 kontes Big Trophy Chelsea melawan Norwich kemarin. Dan selanjutnya langsung aja kita masuk ke tim selection, tim analisa, dan juga susunan tim terbaik untuk line up MPL Fantasy Big Trophy di pertandingan Spurs lawan MU besok. Untuk itu langsung aja let's go. Oke, langsung aja kita ke tim analisanya dan strategi untuk di pertandingan besok, yang dimana gue udah ngumpulin data juga di sini ya. Seperti biasa gue udah ngumpulin data dari understat.com untuk XG tim dan XG playernya juga di masing-masing kedua tim ini, Spurs melawan MU ini. Yang dimana gue menemukan data yang cukup agak mengejutkan ya, dimana ternyata Manchester United dari 4 pertandingan terakhir nih, MU gak pernah menang sama sekali, bahkan hanya harus puas dengan 1 hasil imbang dan bahkan 3 kekalahan ya. Dimana itu artinya cukup buruk. Dan juga MU di 4 pertandingan terakhir hanya mampu mencetak 3 gol dari 4 pertandingan terakhir, dan kebobolannya ini yang benar-benar mengagetkan nih. 11 gol dari 4 pertandingan terakhir kompetisi Inggris. Itu belum termasuk kebobolannya dia di Champions League juga. Jadi ya benar-benar agak harus dipertanyakan pertahanan dari MU ini ya, dan juga dari skema bermain Ole, yang gua selalu melihat Ole ini menjadi pelatih yang agak kerepotan nih kalau misalkan skemanya nggak berjalan baik di awal pertandingan, misalkan kayak di menit-menit awal dan sampai di babak pertama habis belum menemukan ritme yang cocok, sampai habis juga nggak bakal bisa berubah gitu untuk skemanya. Jadi harus punya alternatif skema yang baik kalau dari pengamatan gue tentunya untuk si Ole ini. Dan juga bisa kita lihat dari XG-nya sendiri ya, dimana MU XG-nya harus puas di angka 5,36, yang dimana itu sebenarnya lebih tinggi dari Tottenham Hotspur ya, yang dimana Tottenham Hotspur XG-nya di 4 pertandingan terakhir harus puas hanya di 4,98 aja. Tapi menariknya Tottenham Hotspur memiliki catatan gol yang lebih tinggi, di mana si Spurs ini mencetak 6 gol, yang dimana berbanding 3 gol ya, lebih banyak dari MU tentunya. Dan di sini untuk pertahanannya sendiri Spurs lebih baik di peringkat ke-7 dari 26 tim di kompetisi Inggris kali ini di 4 pertandingan terakhir. Dia berada di angka 4,9 untuk expected kebobolannya, artinya lebih sedikit, dan untuk aktual kebobolannya hanya 7 gol aja. Dan juga untuk MU sendiri bisa kita lihat ya, untuk expected kebobolannya di angka 9,91, dan untuk kebobolan sendiri dia telah kebobolan hingga 11 gol, artinya benar-benar melebihi dari data statistiknya untuk kebobolannya. Jadi benar-benar rapuh banget untuk pertahanan MU kali ini. Dan untuk di peringkatnya sendiri MU untuk pertahanannya paling buruk ya di 4 pertandingan terakhir di kompetisi Inggris, di peringkat ke-20, bahkan lebih buruk dari Norwich City di 4 pertandingan terakhir. Ini benar-benar harus dipertanyakan ya untuk pertahanan MU ini, yang dimana bisa gue lihat juga untuk Maguire sering banget melakukan kesalahan, dan itu benar-benar membuat seorang De Gea tuh sedikit murka ya. Dan bahkan setelah pertandingan melawan Liverpool kemarin, kekalahan 5-0 kemarin, pas diwawancara De Gea bilang bahwa timnya bermain seperti anak kecil. Itu benar-benar puncak kemarahan dari seorang De Gea, dan itu tentunya harus dipertanyakan nih untuk MU sendiri. Dengan paket tim yang cukup mewah menurut kita semua, harusnya bisa bersuah lebih banyak tentunya ya untuk di kompetisi Inggris kali ini. Cuman memang sayangnya MU belum bisa menunjukkan taring
scoringnya di 4 pertandingan terakhir harus disayangkan banget. Dan untuk Tottenham sendiri di sini dari 4 pertandingan terakhir dia telah mengumpulkan 2 kali kemenangan dan 2 kali kekalahan, yang dimana artinya untuk dari segi poin dari 4 pertandingan terakhir Tottenham berhasil mengumpulkan hingga 6 poin dan MU hanya berhasil mengumpulkan hanya 1 poin dari 4 pertandingan terakhir. Jadi untuk dari statistik yang ada juga bisa kita lihat dari segi XG-nya tadi seperti gue bilang lebih baik juga untuk aktual golnya ya 6 gol, tapi untuk dari segi XG-nya memang lebih sedikit dari MU nih, menariknya nih 4,98 aja. Dan untuk expected kebobolannya tadi seperti gue bilang dia memiliki poin yang lebih oke dengan 4,9 gol untuk di 4 pertandingan terakhir, jadi lebih rendah untuk serangan-serangan dari lawan tentunya cukup oke tentunya untuk back-back dari Tottenham Hotspur. Dan untuk itu dari segi statistik yang ada bisa gue lihat sebenarnya gue nggak bisa memihak salah satu ya, karena statistiknya juga berbanding tipis saja. Jadi kayaknya akan lebih balance untuk pemain-pemain yang akan gue pilih kali ini. Dan untuk itu langsung aja untuk pemain-pemain yang akan gue pilih. Seperti biasa gue akan memilih dulu dari nama-nama forward ya, forward player. Di sini gue udah mengumpulkan data juga untuk XG-nya sendiri untuk Manchester United dulu ya. Dimana untuk Manchester United gue udah mengumpulkan 4 nama yang cukup oke. Dari segi expected goal udah gue susun dari ranking 1 ini. Dimana ranking 1 di sini ada Bruno Fernandes. Dimana Bruno Fernandes memiliki expected goal hingga 1,09. Itu cukup oke. Dengan aktual golnya sayangnya belum mencetak gol dari 4 pertandingan terakhir. Dan untuk expected assist-nya juga cukup tinggi dengan 1,16. Dan dimana aktual assist-nya sendiri dia telah mencetak 2 assist. Jadi artinya dari 3 gol MU 4 pertandingan terakhir Bruno berkontribusi untuk 2 gol. Jadi artinya untuk presentasenya cukup tinggi ya untuk presentase Bruno Fernandes dalam kontribusinya terhadap gol-gol MU di 4 pertandingan terakhir. Dan untuk itu artinya Bruno harus ada untuk di tim line up MPL Fantasi kali ini. Dan di nama kedua untuk Manchester United di sini ada Cristiano Ronaldo, di mana Cristiano Ronaldo memiliki expected goal 0,88 dengan aktual golnya sendiri belum mencetak gol dari 4 pertandingan terakhir. Dan untuk expected assist-nya cukup kecil nih, di mana 0,11 aja, yang dimana artinya untuk pola bermain Cristiano Ronaldo memang striker sejati, goal getter sejati. Jadi benar-benar memang jadi ujung tombak, jadinya harus kita pertahankan juga untuk di tim line up kali ini Cristiano Ronaldo. Dan di nama ketiga untuk expected goal tertinggi di sini ada Mason Greenwood, di mana Mason Greenwood telah mengumpulkan data XG hingga 0,8, berbanding tipis saja sama Cristiano Ronaldo tentunya. Dan untuk aktual golnya Greenwood memiliki 1 gol, di mana gol yang cukup cantik ya terhadap Leicester City di game week ke-9 kemarin. Di game week ke-8 kemarin, tendangan jarak jauhnya keren banget Greenwood. Dan juga untuk expected assist-nya di sini lebih baik dari Cristiano Ronaldo, 0,46. Dan selanjutnya di nama keempat, ini nama yang sebenarnya gue masukin bukan dari daftar XG terbaik, tapi dari benar-benar eye test yang gue lihat dan juga dari kontribusinya terhadap menit bermainnya dia yang cukup oke. Dimana Marcus Rashford ini sebenarnya baru main di game week ke-8, yaitu bermain melawan Leicester City ya. Dimana waktu lawan Leicester City juga Marcus Rashford masuk di menit 70-an dan dia berhasil berkontribusi terhadap 1 gol MU. Yang itu artinya Marcus Rashford dari segi menit bermain dia telah mencetak 2 gol dari menit bermain dia yang kurang lebih 90 menit ya. Jadi cukup oke, harusnya bisa kita ambil dari Marcus Rashford ini karena cukup bisa menjadi nama yang mencuat ya untuk bisa menggendong MU tentunya di terpurukan di 4 game week terakhir. Dan juga Marcus Rashford juga kabarnya udah sembuh juga, dan juga kemarin sempat bermain lawan Liverpool juga ya. Dan juga tentunya bisa kita consider untuk bisa masuk ke tim line up kita kali ini. Dan ya berikut untuk nama-nama dari MU, dan selanjutnya kita beralih ke nama dari Spurs. Di sini Spurs gue memiliki 3 nama yang cukup oke dari segi XG, di mana XG-nya gue urut ya dari yang pertama yang paling oke. Di sini ada Son Heung-min dengan 1,94 total XG poinnya, dimana artinya untuk combine player XG terbaik di 2 tim ini MU dan Spurs, Son memiliki peringkat pertama ya, karena untuk Bruno Fernandes tadi XG tertinggi MU ada di angka 1,09, tapi Son Heung-min sekarang ada di angka 1,94. Jadi cukup oke, cukup lebih baik, terbaik ya di kedua tim ini untuk total XG player combine MU dan Spurs. Dan dimana Son juga telah mencetak 2 gol, artinya cukup oke juga dengan expected assist-nya 0,71 dan aktual assist-nya dengan 1 assist. Jadi Son di 4 pertandingan terakhir telah mencetak 2 gol dan 1 assist, salah satu pemain yang cukup gacor ya untuk Spurs ya di 4 pertandingan terakhir. Dan selanjutnya di nama kedua ada Harry Kane, di mana Harry Kane mengumpulkan XG 1,26 yang artinya masih lebih baik juga dari seluruh XG pemain MU ya. Yang dimana dengan aktual golnya 1 gol dan juga aktual assistnya 1 assist. Dan juga untuk expected assist Harry Kane juga cukup tinggi dengan 1,15, dan itu artinya Harry Kane bukan hanya soal mencetak gol tapi soal assist juga cukup oke. Jadi cukup harus bisa kita pertimbangkan untuk masuk ke tim line up kita kali ini. Dan di nama ketiga ada Ndombele, di mana Ndombele dengan XG 0,53
3 dan aktual gol 1 gol juga bisa menjadi nama yang cukup oke, bisa teman-teman ambil. Dan expected assistnya 0,48 dengan aktual assistnya 0 aja. Dan berikut untuk nama-nama dari forward player yang bisa gue ambil tentunya dari data yang ada, dan tentunya bisa kita consider untuk bisa kita ambil nanti di susunan tim line up kita kali ini. Dan selanjutnya gue akan sampaikan untuk data dari defense player, dimana defense player seperti biasa gue ambil datanya untuk expected assist ya, karena bukan semata-mata soal clean sheet tapi soal return assist juga perlu dipertimbangkan untuk pemilihan tim line up kita kali ini untuk pemain belakang, yang dimana gue udah ambil juga datanya dari understar.com untuk dari Manchester United dan Spurs, dimana dari Manchester United dulu tentunya, dimana untuk di Manchester United di sini gue ada Wan-Bissaka untuk nama pertama terbaik untuk expected assist dengan 0,47 expected assistnya, dan juga untuk aktualnya 0 assist saja. Dan Wan-Bissaka ini menjadi back sayap yang cukup diperhitungkan karena cukup oke untuk supply bolanya ke lini depan tentunya. Dan Wan-Bissaka menjadi nama terbaik di MU untuk expected assist, jadi kita bisa pertimbangkan untuk bisa berada di line up kita kali ini. Dan di nama kedua kali ini ada Victor Lindelof, di mana Victor Lindelof memiliki daftar expected assist 0,25 ya untuk poinnya, dan untuk aktual assistnya telah mencetak 1 assist, cukup oke Lindelof. Dan di nama ketiga yang terakhir ada Luke Shaw, di mana Luke Shaw expected assistnya 0,22 dan untuk aktual assistnya 0 aja, di mana Luke Shaw sebenarnya gue cukup kecewa ya untuk bisa menggunakan Luke Shaw di beberapa game week terakhir, karena Luke Shaw untuk kontribusinya terhadap assist dan gol tuh benar-benar minim. Berbanding terbalik dari Euro kemarin ya, dimana di Euro kemarin bersama Inggris Luke Shaw ini benar-benar menjadi tumpuan yang cukup oke di sektor kiri untuk penyerangan dari Inggris kemarin. Tapi memang sayangnya dari segi konsep bermain MU memang cukup berbeda banget dari Inggris, yang dimana untuk MU sendiri untuk pemain tengahnya sayap-sayapnya lebih melebar, jadi untuk chance-nya Luke Shaw bisa maju ke depan tuh sebenarnya lebih tipis gitu. Jadi berbeda banget ya sama Inggris yang benar-benar untuk sektor tengahnya itu benar-benar membantu sektor penyerangan, jadi benar-benar second striker, jadi benar-benar menyupport strikernya yaitu Kane, jadi benar-benar kayak second striker menuju ke depan, dan untuk lini belakang nih bisa mengisi kekosongan dari pemain tengahnya ini. Jadi benar-benar Luke Shaw nih untuk di MU nggak oke lah untuk bisa diambil untuk di beberapa pertandingan ke depan, kecuali MU punya skema bermain yang baru atau mungkin punya pelatih yang baru, mungkin bisa menjadi pilihan yang bagus untuk pemain MU ini. Dan selanjutnya untuk di nama Tottenham Hotspur, di mana di Spurs sendiri di sini gue punya 2 nama aja untuk expected assist di sini bisa gue dapatkan, yaitu yang pertama ada Eric Dier dengan 0,75 poin assistnya, expected assistnya tentunya, dengan aktual assistnya 0 aja. Dan artinya untuk di combine untuk seluruh nama ini, Eric Dier menjadi nama pertama yang cukup gacor tentunya untuk bisa teman-teman ambil untuk expected assist, karena untuk Wan-Bissaka sendiri untuk poinnya ada di angka 0,47, jadi artinya cukup jauh bedanya untuk Eric Dier, lebih oke. Dan di nama kedua selanjutnya ada Sergio Reguilon, di mana Reguilon menempati urutan kedua dengan expected assist 0,55, dan untuk aktual assistnya dia telah mencetak 2 assist, jadi cukup oke banget. Reguilon bisa kita ambil dan bisa kita tempatkan di lini belakang tim line up kita untuk MPL Fantasy Big Trophy kali ini. Dan kurang lebih berikut untuk data yang bisa gue sampaikan, dan selanjutnya langsung aja bisa gue paparkan untuk tim line up yang bisa gue ambil di sini. Bisa teman-teman lihat ya. Untuk dari pemain belakang dulu di sini, gue dari kiper ada Hugo Lloris tentunya, karena Spurs memiliki catatan pertahanan yang cukup oke dibanding MU, jadi untuk Lloris bisa gue harapkan tentunya untuk save-nya lebih oke, dan juga untuk clean sheet-nya lebih oke. Dan selanjutnya lini belakang ada Reguilon tentunya, tadi seperti gue bilang Reguilon memiliki daftar assist yang cukup oke, nomor 2 terbaik bahkan dari combine kedua tim ini untuk di sektor belakang. Dan ada Eric Dier menjadi nama pertama yang bisa gue rekomendasikan sebagai lini belakang karena memiliki daftar assist yang cukup tinggi ya dibanding nama-nama lain ya tentunya tadi seperti kita lihat. Dan selanjutnya ada Wan-Bissaka menjadi nama terbaik di MU untuk urusan expected assist. Dan di lini tengah kali ini gue mempunyai Fernandes, di mana Fernandes kabarnya terakhir katanya waktu abis lawan Atlanta cedera memang, tapi kemarin bisa gue lihat waktu lawan Liverpool dia bermain, di mana di menit dulu Fernandes diganti memang bukan karena cedera tentunya, dan gue harapkan juga Fernandes harusnya nggak cedera ya untuk di pertandingan besok dan bisa fit kembali, karena Fernandes ini menjadi nama vital untuk MU tentunya untuk di lini tengah untuk menyuplai bola-bola ke depan tentunya. Dan selanjutnya di lini tengah gue ada Ndombele, di mana Ndombele gue ambil karena memiliki expected goal yang cukup oke juga dari Tottenham Hotspur ya, bahkan 3 terbaik ya setelah Kane dan Son, jadi bisa gue ambil Ndombele. Dan selanjutnya di lini tengah selanjutnya ada Heung-min Son tentunya, nama terbaik dari expected goal yang bisa kita ambil dari kedua tim ini, jadi Son mungkin bisa gue ambil jadi kapten tentunya untuk di pertandingan kali ini. Dan selanjutnya ada Greenwood, di mana Greenwood gue ambil juga karena memang expected goal terbaik tadi seperti kita lihat ya, setelah
Bruno Fernandes tentunya. Dan selanjutnya ada Ronaldo di depan dan ada Rashford, yang dimana kedua nama ini juga gue ambil karena memang untuk expected goalnya cukup oke, dan juga tentunya kita harapkan bisa meraih poin penuh tentunya ya untuk Ronaldo dan Rashford ini ya. Dan selanjutnya di ujung tombak ada Harry Kane tentunya, dimana Harry Kane cukup oke, cukup keren, nama kedua terbaik setelah Son tentunya dari combine nama XG player dari kedua tim ini, yang dimana juga mungkin gue consider Kane akan gue jadiin vice captain. Dan kurang lebih berikut untuk susunan tim gue kali ini, dan mungkin nanti akan sedikit ada perubahan setelah line up keluar. Dan untuk itu kurang lebih begini untuk tim gue kali ini, dan juga semoga membantu teman-teman semua ya dalam meramu serta meracik tim di pertandingan MPL Big Trophy kali ini. Dan ya kayaknya itu aja untuk tim analisa dan strategi dari data yang bisa gue sampaikan kali ini. Dan untuk teman-teman mungkin yang punya pertanyaan atau mungkin punya masukan nama-nama lain yang cukup gacor, bisa langsung tulis di kolom komentar di bawah. Gue sangat berterima kasih tentunya untuk teman-teman yang mau ngasih saran serta masukan untuk channel gue. Dan kayaknya itu aja untuk video kali ini. Gue mau reminder lagi aja untuk hadiah brilian kemenangan untuk MPL Fantasi ini tentunya bisa ditarik jadi saldo GoPay dan juga saldo link aja, seru banget. Dan juga untuk reminder lagi, info live match MPL Fantasi Big Trophy kali ini ada Tottenham Hotspur melawan Manchester United yang akan bertanding hari apa ya? Hari Sabtu ya, hari Sabtu jam 11:30, yang tentunya nggak bisa dilewatin karena pastinya seru banget pertandingan big match kali ini. Dan juga gue mau reminder lagi untuk info link download MPL Fantasi bisa langsung teman-teman klik di kolom deskripsi di bawah, dan tentunya bisa langsung teman-teman masukin ya kode referral dari gue nanti, karena akan dapat brilian bonus lumayan, 20 brilian bonus. Dan ya kayaknya itu aja untuk video kali ini. Sekali lagi thank you banget untuk teman-teman semua yang udah nonton, dan untuk teman-teman yang udah ngikutin channel ini terus thank you banget. Dan untuk teman-teman yang baru nonton bisa langsung klik tombol like, subscribe, dan lonceng yang ada di bawah agar teman-teman gak ketinggalan video-video seputar MPL Fantasi lainnya dari channel ini. Dan kayaknya itu aja. Sekali lagi thank you banget yang udah nonton. As always seperti biasa, gua Tigor Irsyad. Peace out.